Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan SAP saya tentang pentingnya pengetahuan anemia bagi remaja putri. Di sini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan komunitas praktikum yang diampuh oleh Ibu Iswatun Eskep and SMKep. Lalu di slide selanjutnya ada pokok bahasan yang isinya yaitu penyuluhan pada remaja putri, dan adapun sub pokok bahasan yang isinya ada pentingnya pengetahuan anemia bagi remaja putri. Dan di sini sasarannya ada remaja putri, lalu hari dan tanggal pelaksanaannya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Waktu pelaksanaannya jam 9 sampai jam 10 pagi. Tempat pertemuannya yaitu di aula pertemuan. Lalu di sini pun ada latar belakangnya berisikan anemia adalah salah satu penyakit gangguan darah yang ditandai dengan kurangnya jumlah sel darah merah dalam tubuh manusia. Maka dari itu sebabnya kondisi ini disebut juga sebagai penyakit kurang darah. Tetapi di sini tidak sama dengan darah rendah. Lalu kurangnya darah juga bisa terjadi jika sel-sel darah merah tidak mengandung cukup hemoglobin. Apa sih hemoglobin itu? Hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang memberikan warna merah pada darah. Protein ini membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jika tubuh kekurangan asupan zat besi dari makanan, hemoglobin akan terganggu. Nilai normal hemoglobin pada pria dewasa yaitu ada 13 sampai 17,5 gram per desiliter, dan pada wanita dewasa ada 12 sampai 15,5 gram per desiliter. Anemia merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang termasuk ke dalam permasalahan terbesar di dunia, terutama di negara berkembang. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang, sehingga memiliki kejadian anemia yang cukup tinggi. Prevalensi anemia di Indonesia pada remaja yaitu sebesar 32% yang memiliki pengertian bahwa 3-4 dari 10 remaja Indonesia mengalami anemia. Dan yang kedua ada tujuan. Di sini tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah setelah dilakukan pendidikan kesehatan ini tentang pentingnya pengetahuan anemia bagi remaja putri, diharapkan para remaja putri mampu mengetahui tentang bagaimana pentingnya pengetahuan anemia. Dan yang kedua, tujuan khusus. Setelah diberikan penyuluhan, para remaja putri mampu menjelaskan tentang 1. Remaja mampu menjelaskan tentang pengertian anemia. 2. Remaja mampu menjelaskan pengertian anemia dan angka kejadian anemia. 3. Remaja mampu menjelaskan mengapa perempuan lebih rentan anemia dibandingkan laki-laki. 4. Remaja mampu menjelaskan tanda dan gejala pada anemia, faktor yang menyebabkan anemia pada remaja, pengaruh anemia terhadap kemampuan kognitif. Dan yang terakhir yaitu
Remaja mampu menjelaskan bagaimana cara penanggulangan anemia dan pencegahan lainnya pada anemia, seperti tips untuk mencegah anemia. Dan selanjutnya ada pelaksanaan. Pada hari atau tanggal ada pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Waktunya jam 9 sampai jam 10 pagi. Sasarannya yaitu remaja putri. Tempatnya di aula pertemuan pemateri Ika Inanda Yusnia dengan metode ceramah, diskusi, simulasi, dan ada pun media, leaflet, dan PPT. Lalu ada rencana kegiatan, yaitu ada 1 pembukaan, waktunya 10 menit, dan kegiatan penyuluhannya adalah memperkenalkan diri. 2. Menjelaskan tujuan penyuluhan dan pokok materi yang akan disampaikan. Dan yang kedua, peserta bisa menjawab salam, mendengarkan, dan memperhatikan si MC. Dan metodenya yaitu ceramah, medianya yaitu leaflet. Dan adapun inti dari kegiatan ini yang dengan waktu 35 menit. Lalu kegiatan penyuluhannya ada menjelaskan materi. Yang pertama, bisa menjelaskan pengertian anemia dan angka kejadian anemia. Lalu faktor yang menyebabkan anemia pada remaja putri. Lalu ada kenapa remaja putri lebih mudah mengalami anemia. Lalu yang terakhir ada jelaskan bagaimana cara penanggulangan anemia dan pencegahan lainnya pada anemia. Dan lalu ada di sini ada peserta harus 1. Mendengarkan, 2. Memperhatikan penyampaian materi, 3. Bertanya dan menjawab pertanyaan. Dan di sini medianya metode yaitu ceramah dan tanya jawab, dan medianya yaitu leaflet dan PPT. Dan yang terakhir ada penutup. Di sini ada waktu 10 menit, yaitu kegiatan penyuluhannya yaitu ada 1. Menanyakan kembali hal-hal yang telah dijelaskan, 2. Menutup pertemuan dengan menyimpulkan materi. Yang ketiga, pemberian salam penutup. Lalu peserta harus menjawab pertanyaan. 2. Peserta membalas pertanyaan yang diberikan oleh MC atau pemateri. Dan yang ketiga, membalas salam. Dan di sini metodenya ada ceramah dan tanya jawab. Medianya yaitu ada leaflet dan PPT. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi di sini dibagi menjadi 3, yaitu evaluasi struktur, evaluasi proses, evaluasi hasil, output, dan outcome-nya. Sini evaluasi struktur yaitu ada 3. Di antaranya yaitu peserta hadir di tempat penyuluhan, penyelenggara penyuluhan di aula pertemuan, persiapan alat dan bahan penyuluhan yaitu ada leaflet dan PPT. Dan yang kedua, evaluasi proses yaitu ada peserta antusias terhadap materi penyuluhan. Kedua, peserta mengikuti penyuluhan hingga selesai. Ketiga, peserta mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi bersama. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil, output, dan outcome. Di sini ada pertanyaannya dari pemateri. Yang pertama ada jelaskan pengertian anemia dan angka kejadian anemia. Dan yang kedua, jelaskan tanda dan gejala pada anemia.
Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara penanggulangan dan pencegahan lainnya pada anemia. Dan di sini pun ada pertanyaan dari para remaja putri, yaitu ada 1. Apa perbedaan anemia dan darah rendah? Dan yang kedua, apa saja komplikasi jika kita tidak tahu kalau kita terkena penyakit anemia? Dan yang terakhir yaitu, apa efek jangka panjang jika remaja putri mengalami anemia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada pembicara dan juga teman-teman yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Umu Lazifatul Abida yang akan memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Ika Inandaisnia. Sebelumnya pada tahu belum apa itu anemia? Tidak tahu. Baik, karena belum ada yang tahu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kita. Oleh kakak Ika Inandaisnia. Baik, kepada kakak Ika Inandaisnia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pembukanya tadi. Gimana, masih semangat apa udah loyo? Semangat dong, ayo semangat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anemia. Oh iya, perkenalkan, saya Ika Inandaisnia dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Baik, bisa di-slide. Baik, di sini ada topik dan bahasan untuk hari ini. Yang pertama ada pengertian anemia. Yang kedua ada akan kejadian anemia di Indonesia. Ketiga, kenapa remaja putri lebih mudah mengalami anemia. Dan yang keempat ada tanda dan gejala anemia. Dan yang kelima, dampak anemia pada remaja putri. Dan yang terakhir ada tips mencegah anemia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu anemia. Semuanya udah tahu nggak apa itu anemia? Oh, itu bukan, itu beda kalau darah rendah. Oh iya, sebelum itu saya akan membagi linknya terlebih dahulu ya. Ya, mari kita lanjut ya. Anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi di mana kadar Hb atau hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari
kalian tahu di Indonesia ini angka kejadian anemia sangatlah apakah kalian tahu di Indonesia ini angka pada anemia itu sangat luas, kayak pada penderitaannya itu lebih besar dan lebih cenderung ke remaja putri. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang sehingga memiliki kejadian anemia yang cukup dengan prevalensi 32% yang memiliki arti bahwa 3-4 dari 10 remaja di Indonesia menderita anemia. Halo, apakah masih semangat untuk melanjutkan materi ini? Semangat ya. Harus semangat dong. Selanjutnya ada kenapa sih remaja putri lebih mudah mengalami anemia? Yang pertama yaitu ada remaja putri biasanya ingin tampil langsing sehingga membatasi asupan makanannya. Seperti kan biasanya kan remaja putri insecure gitu, punya insecure badannya gimana gitu. Jadi kebanyakan remaja putri itu dia ingin memiliki badan yang body goals gitu. Jadi asupan makanannya kurang dan zat besi dan makanan yang mengandung zat besi itu kurang, jadinya terkena anemia. Dan yang kedua ada umumnya lebih banyak mengkonsumsi makanan nabati yang mengandung zat besinya sedikit dibandingkan dengan makanan hewani, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan zat besi dalam tubuh. Seperti kan cewek-cewek di sini banyak nih yang kayak kalau makan itu sembarangan, seperti mie kacauan, seblak, bakso aci, itu tuh tidak boleh. Emang awalnya itu boleh-boleh saja, tapi kan kita tidak boleh terus-menerus memakan makanan tersebut. Kalau bisa itu diimbangi dengan makanan yang banyak mengandung zat besi dan sayur-sayuran. Contohnya makanan yang mengandung zat besi apa sih? Ada yang tahu? Ya, itu salah satunya. Apakah ada yang tahu lagi? Ya, benar. Sayuran hijau. Terus seperti makanan-makanan juga kayak daging, ikan, ayam, itu juga nggak apa-apa. Terus yang ketiga, setiap bulan remaja putri mengalami menstruasi, di mana kehilangan zat besi kurang lebih dari 1,3 mg per hari, sehingga kebutuhan zat besi lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kalian ini remaja putri nih pasti setiap bulan mengalami menstruasi. Jadi itu kalau bisa memperbanyak air putih begitu, jangan minum yang es-esan gitu, terus pemanis-pemanis gitu, itu tidak boleh ya. Nah, di sini ada tanda dan gejala. Yang pertama ada kulit pucat, yang kedua kulit dan bagian mata menguning, ketiga pipi dan bibir pucat, keempat lapisan kelopak mata dan bantalan
prestasi belajar menurun. 4. Kebugaran dan produktivitas menurun. Nah, di sini dapat kita lihat ya dampak anemia bagi remaja putri. Yang salah satunya yaitu konsentrasi menurun. Jadi, fungsi Hb pada sumber oksigen ke jaringan terutama di otak. Apabila kekurangan oksigen, maka seseorang mudah mengantuk. Lalu, kemampuan memori menurun, konsentrasi dalam beraktivitas pun juga ikut menurun. Nah, di sini saya ada tips untuk mencegah anemia. Yang pertama adalah konsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging, ikan, ayam, hati, telur, dan kalau dari nabati itu kacang-kacangan atau sama tempe gitu. Jadi yang di sayuran yang berwarna hijau tua seperti brokoli, bayam gitu. Nah, di sini kan sudah dilihat makanan apa saja yang bisa mengandung zat besi dan untuk mencegah anemia tersebut. Jadi kalian para remaja harus bisa menyeimbangkan makanan kalian. Jangan makan makanan seperti frozen food, terus terutama makanan cepat saji begitu. Itu tidak boleh ya teman-teman. Dan yang kedua ada konsumsi makanan sumber vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi seperti jambu, jeruk, tomat, dan mangga. Itu bisa diolah menjadi jus juga nggak apa-apa. Dan yang ketiga, minum 1 tablet penambah darah setiap hari, khususnya pada saat menstruasi. Nah, di sini sudah dijelaskan. Jadi kalau setiap kalian menstruasi, sebisanya 1 hari itu minum 1 tablet suplemen penambah darah agar kita terhindar dari anemia tersebut. Dan selanjutnya, bila merasa tanda dan gejala anemia, segera konsultasi ke dokter untuk diberikan pengobatan. Dilanjut. Jadi begitu, dan ada tambahannya lagi. Tanda dan gejala anemia dan darah rendah itu hampir sama karena suplai oksigen dalam otak itu berkurang. Jadi begitu, apakah sudah dipahami Pak Farah? Baik, terima kasih. Dan apakah ada pertanyaan lagi? Baik, bisa maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Vanida Ida. Saya ingin bertanya, terkadang gejala anemia itu tidak terdeteksi ya, karena kita orang umum kan nggak mungkin yang tiba-tiba periksa HB gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau anemia ini tidak diobati gitu, karena tidak terdeteksi itu tadi. Nah, komplikasinya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Penyebab dari anemia jika tidak diperiksakan lebih lanjut atau kita orang awam kan ya, kita tidak tahu apakah kita mempunyai riwayat anemia itu atau tidak. Jadi kalau kita tidak memeriksakan tanda dan gejala ini,
menyebabkan ya? Itu dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi. Apabila anaknya lahir, itu akan kemungkinan terjadi stunting atau BLR, berat lahir rendah. Jadi kita harus mencegahnya sejak dini. Apakah mbaknya mau menikah? Oh tidak. Sekolah dulu ya mbak, yang tinggi mungkin. Baik, di sini apakah ada perlu ditanyakan lagi? Baik, saya akan mengasih pertanyaan. Apakah semuanya siap? Halo, apakah masih semangat? Jadi yang pertama yaitu apa sih tips untuk mencegah anemia yang bisa angkat tangan? Ya yang bisa angkat tangan nanti dapat hadiah loh. Ya Mbak Farah bisa maju. Ya nggak apa-apa. Halo. Hai. Perkenalkan nama saya Farah Mumtazah, besok pagi Farah. Jadi tips mencegah anemia yang pertama itu konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kedua, konsumsi makanan sumber vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Yang ketiga, minum 1 lembar penambah darah setiap hari, khususnya pada saat menstruasi. Yang keempat, bila merasakan tanda dan gejala anemia, segera konsultasi ke dokter untuk diberikan pengobatan. Terima kasih. Bisa tepuk tangannya Mbak Farah. Bagus sekali. Dan yang kedua ada lagi nih. Apa sih tanda dan gejala anemia yang bisa angkat tangan? Ya, siapa ini namanya? Halo semuanya, nama saya Arum. Ya, tadi tanda. Jadi tanda dan gejala dari anemia itu adalah kulitnya pucat, terus matanya itu kayak menguning gitu, kemudian lemah, sulit tidak berdaya, kemudian sering itu tidur siang. Ya, itu ya saya ingat. Terima kasih, baru bisa tepuk tangannya. Sudah selesai pertanyaan.